sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Keadaan pabrik mencemari lingkungan. Sampah. Koresponden lingkungan setiap hari hanya untuk membiarkan pemerintah bisa menemukan tanpa memikirkan efek tak luput ya di dasar laut di kota. Persoalan sampah Warga. Pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika lingkungan baik tanah, air maupun udara mengalami gangguan karena masuknya zat berbahaya yang melebihi kapasitas alam untuk menguraikannya. Pencemaran tidak hanya berasal dari limbah industri, plastik, atau bahan kimia rumah tangga, tetapi juga bisa berasal dari produk farmasi seperti obat-obatan, bahan kimia laboratorium, hingga limbah medis dari fasilitas kesehatan. Disinilah muncul cabang keilmuan yang disebut farmasi lingkungan, yaitu bidang yang mempelajari bagaimana obat dan bahan farmasi berdampak pada lingkungan, serta bagaimana cara mengelola limbah tersebut agar tidak mencemari ekosistem. Dalam konteks farmasi, pencemaran lingkungan bisa terjadi ketika obat dibuang sembarangan, masuk ke tanah atau badan air, lalu menimbulkan gangguan ekologis. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa obat yang sudah kadaluarsa, obat sisa terapi, ataupun limbah dari proses pelayanan kesehatan dapat menjadi polutan farmasi. Obat yang mengandung antibiotik, hormon, analgesik, atau bahan kimia aktif lainnya dapat bertahan lama di lingkungan dan sulit terurai secara alami. Akibatnya, obat tersebut dapat mencemari air sungai, sumur, bahkan menciptakan resistensi bakteri di lingkungan. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah pembuangan limbah obat kadaluarsa di apotek atau di klinik. Dalam praktiknya, masih banyak apotek yang mengumpulkan obat kadaluarsa di gudang tanpa prosedur pemusnahan yang benar karena keterbatasan biaya atau kurangnya kontrol. Tidak jarang, obat-obatan tersebut dibuang begitu saja ke tempat sampah umum, dibakar secara manual, atau dibuang ke saluran air, padahal cara tersebut sangat berbahaya. Contoh kasus pencemaran lingkungan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai perusahaan farmasi yang diduga membuang limbahnya ke saluran air yang berujung Teluk Jakarta. Laut Jakarta tercemar memang bukan hal baru. Masih banyak sampah, warna airnya pun tak jernih dan berbau. Belum juga masalah ini terpecahkan, ada lagi penelitian baru yang ditemukan. Jurnal Polusi Laut, ScienceDirect.com memuat hasil penelitian bahwa perairan Teluk Jakarta ternyata memiliki kandungan parasetamol. Penelitian didapat dari hasil analisis sampel di 4 titik Teluk Jakarta. Berdasarkan penemuan ini, Pemprov DKI Jakarta bergerak mencari tahu biang kelak di balik pencemaran. Asal muasal limbah parasetamol terungkap. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menemukan salah satu pabrik farmasi berinisial MEP diduga membuang limbah tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menuturkan, perusahaan MEP terbukti membuang limbah parasetamol dan instalasi pengolahan limbahnya tidak dalam kondisi baik. Meskipun tidak secara langsung mengancam manusia karena kadarnya rendah, limbah farmasetikal dapat berdampak pada ekosistem laut. Tapi, bagaimana obat-obat yang kita minum berakhir di laut dan apakah temuan ini berarti kita harus mengurangi konsumsi obat? Ketika kita meminum parasetamol, para peneliti menjelaskan obat itu akan melalui proses metabolisme dalam tubuh dan terpecah menjadi senyawa-senyawa glukuronat dan sulfat. Sekitar 5%-nya dikeluarkan secara utuh dalam feses, namun ada kemungkinan sebagian kecil metabolit-metabolit tersebut bersatu kembali menjadi obat asalnya dan terlarut dalam air limbah yang kemudian dibuang ke perairan terbuka. Meskipun belum bisa menentukan seberapa banyak parasetamol di Teluk Jakarta berasal dari limbah rumah tangga, temuan tersebut mengindikasikan adanya kekurangan dalam sistem pengolahan air limbah atau waste treatment plant pada saat ini. Limbah obat-obatan atau farmasetikal tergolong dalam emerging pollutant, yaitu pencemaran jenis baru atau belum diregulasi.
paracetamol bukan satu-satunya limbah, obat-obatan atau farmasetikal yang ditemukan di perairan Jakarta. Pada tahun 2016, Dwi Kowisky dan kawan-kawan menemukan konsentrasi kafein dan ibuprofen yang relatif tinggi dalam sampel air sungai-sungai di Jakarta. Dan tidak hanya di Jakarta, limbah farmasetikal juga ditemukan di tempat lain di Indonesia. Sebuah studi pada tahun 2013, misalnya menemukan 107 senyawa yang disebut sebagai emerging pollutant atau pencemaran baru di Sagara Anakan, pantai selatan Jawa. Di antara 107 senyawa tersebut ada dexamfetamin yang berasal dari obat bagi pasien psikiatrik, azelocillin, antibiotik bagi hewan ternak, dan hidromorfin yaitu obat pereda rasa sakit. Peneliti utama dalam studi tersebut, Profesor Agung Damar Sakti dari Universitas Maritim Alinghaji mengatakan emerging pollutant dapat berdampak pada biota laut. Salah satu dampak yang telah dipelajari ialah endokrin disruptor yang mengakibatkan perubahan jenis kelamin pada ikan. Bagaimanapun, senyawa-senyawa tersebut belum dianggap sebagai polusi menurut peraturan di Indonesia karena belum ditetapkan baku mutunya. Profesor Agung mengatakan temuan-temuan ini seharusnya mendorong pemerintah untuk melakukan kajian dasar dan kemudian meninjau kembali Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air. Pertama, kita harus lakukan baseline study di beberapa tempat, kemudian merevisi baku mutu dan mendorong pemerintah maupun swasta membangun instalasi pengolahan air limbah, terutama di komunal, kata Profesor Agung. Karena memang limbah-limbah tadi, grey water ataupun black water, nggak diolah, sedangkan dengan teknologi treatment yang hari ini ada, hanya mampu mereduksi sekitar 20-90% kalau bagus induknya. Kasus ditemukannya paracetamol dan residu obat-obatan di perairan Teluk Jakarta menunjukkan bahwa pencemaran farmasi merupakan masalah lingkungan yang serius dan bersifat sistemik. Sehingga solusi dan rekomendasi harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Salah satu solusi utama adalah perbaikan sistem pengolahan air limbah domestik dan fasilitas kesehatan karena sebagian besar residu obat berasal dari urin dan feses manusia setelah obat dikonsumsi, serta dari pembuangan limbah rumah sakit dan industri farmasi. Instalasi pengolahan air limbah yang ada saat ini umumnya belum dirancang untuk menghilangkan senyawa farmasi mikro seperti paracetamol, antibiotik, dan hormon. Sehingga diperlukan peningkatan teknologi pengolahan limbah, misalnya dengan menambahkan proses filtrasi lanjut, ozonisasi karbon aktif atau teknologi membran yang mampu menurunkan konsentrasi senyawa obat sebelum air dibuang ke sungai dan laut. Selain itu, regulasi dan pengawasan terhadap industri farmasi dan fasilitas kesehatan harus diperketat, termasuk kewajiban pengolahan limbah cair sesuai baku mutu khusus farmasi serta audit lingkungan secara berkala. Rekomendasi penting lainnya adalah mengedukasi masyarakat tentang penggunaan obat yang rasional dan pembuangan obat sisa yang benar. Karena kebiasaan membuang obat kadaluarsa atau sisa ke toilet dan saluran air turut memperparah pencemaran. Pemerintah dan apotek dapat menyediakan program take back medicine atau pengembalian obat sisa agar dimusnahkan secara aman. Di tingkat kebijakan, pemerintah perlu mengintegrasikan isu pencemaran obat ke dalam kebijakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, termasuk memasukkan residu farmasi sebagai parameter pemantauan kualitas air laut dan sungai secara rutin. Penelitian lanjutan juga sangat direkomendasikan untuk menilai dampak jangka panjang paparan residu obat terhadap ekosistem laut dan kesehatan manusia. Mengingat konsumsi ikan dan hasil laut dari Teluk Jakarta berpotensi menjadi jalur paparan tidak langsung. Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan bahwa pencemaran obat bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga masalah kesehatan publik, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri farmasi, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat agar penggunaan obat tetap memberi manfaat terapeutik tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.